warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danirsa Suyuti, NIM 14. Saya mahasiswi Tata Boga 2017 Universitas PGRI Adibuana, Surabaya. Di dalam video ini, saya akan mempresentasikan hasil observasi PLP 1 saya selama 5 hari di SMK Negeri 8 Surabaya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang sejarah SMK Negeri 8 Surabaya. SMK Negeri 8 Surabaya yakni sebuah sekolah kejuruan kelompok pariwisata yang terletak di pusat kota Surabaya, yang berlokasi di Jalan Kamboja nomor 18, Surabaya. Menurut prasasti, gedung sekolah dibangun pada tahun 1928 dan dengan kecanggihan iptek pada tahun 1994, gedung sekolah berubah secara total dan berdiri megah berlantai 3 dengan biaya dari ADB atau Asian Development Bank. Dan pada tahun 1945, sekolah bernama OSCO atau Engineering School for Opleiding mendidik anak-anak wanita, semua siswanya putri, menjadi guru Never Hate School atau Sekolah Kepandaian Putri, atau biasa disebut dengan SGKP. Akibat perubahan struktur organisasi Departemen dan Kebudayaan pada tahun 1967-1968, SGKP tersebut berubah menjadi SKKA, yakni Sekolah Kesejahteraan Keluarga Atas. Dan dari situ tidak mencetak guru lagi, akan tetapi mencetak tenaga kerja tingkat menengah. Dan pada tahun 1977 berubah menjadi Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga. Dan dengan adanya penyempurnaan kurikulum, pada tahun 1984 sekolah diperkenankan menerima siswa laki-laki. Sehubungan dengan adanya sistem pendidikan kejuruan yang mengharuskan melaksanakan PSG pada tahun 1994, sekolah berubah menjadi SMK yang mempersiapkan siswa menjadi tenaga kerja tingkat menengah, terampil, profesional, dan siswa mampu menciptakan lapangan kerja sendiri atau mandiri dan juga dipersiapkan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dan program studi yang ada saat ini yakni ada 5 program studi. Yang pertama ada Tata Boga, Tata Busana, Tata Kecantikan, Perhotelan, dan Multimedia. Dan pada tahun 2008 hingga 2009 itu dibuka program keahlian khusus pastry, cuman sekarang sudah tidak ada. Dan sistem manajemen mutu ISO nomor 9001/2015, sekolah telah menerapkan sejak tanggal 15 Agustus 2018 mendapat sertifikat pengakuan ISO dari PT IAF sebagai bahan sertifikasi internasional. Dan pada tahun 2005, status sekolah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Sekolah Nasional dan memperoleh status nilai A. Dan berikut nilai akreditasi keahlian masing-masing, yakni kecantikan A, perhotelan A, tata boga A, tata busana A, dan keahlian multimedia A. Selanjutnya tentang visi, misi, dan tujuan sekolah. Visi dari SMK Negeri 8 sendiri yakni SMK Negeri 8 Surabaya sebagai pusat pelayanan dan pelatihan yang profesional terbuka bagi siswa reguler dan siswa berkebutuhan khusus, unggul dalam prestasi, berbudaya, lingkungan hidup, dan berlandaskan IMTAK. Lalu untuk misi sekolah sendiri, yakni ada yang pertama, mewujudkan organisasi dan manajemen, tenaga pendidik dan kependidikan, serta fasilitas institusi sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua ada mewujudkan layanan prima baik bagi siswa reguler dan inklusif. Yang ketiga ada mewujudkan tenaga yang berkompeten di bidangnya mandiri, kreatif, inovatif, dan inklusif. Dan mewujudkan kerjasama dengan institusi yang terkait di dalam dan di luar negeri. Lalu ada mewujudkan lulusan yang cerdas, terampil, beriman, berakhlak mulia, dan memiliki keunggulan kompetitif di era global. Selanjutnya yang terakhir ada mewujudkan budaya dan lingkungan yang kondusif, serta memberikan rasa aman, nyaman, dan menyenangkan bagi warga sekolah tanpa memandang perbedaan status sosial, fisik, mental, maupun ketunaan dan kelebihan. Lalu ada tujuan sekolah mereka, yakni yang pertama mencetak sumber daya manusia yang mempunyai etos kerja dan kompetensi berdasar nasional, berstandar nasional dan internasional. Lalu ada peningkatan layanan prima bagi siswa reguler dan inklusif. Ada peningkatan sumber daya manusia melalui diklat, guru magang, dan guru tamu. Lalu ada peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan karakter, peningkatan keunggulan program keahlian sebagai modal daya saing. Lalu ada peningkatan untuk lulusan yang cerdas, terampil, beriman, dan berakhlak mulia, dan memiliki keunggulan kompetitif di era global. Serta yang terakhir ada peningkatan budaya dan lingkungan sekolah yang kondusif, memberikan rasa aman, nyaman, serta menyenangkan bagi warga sekolahnya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang program sekolah dan kurikulum sekolah.
program sekolah atau kurikulum sekolah menggunakan kurikulum K13 yang saat ini sedang berjalan di SMK Negeri 8 Surabaya, dan juga dia menerapkan gerakan penguatan pendidikan karakter. Sebagai contoh seperti ini, jika pelajaran mulok sudah jarang digunakan di sekolah-sekolah, maka SMK Negeri 8 Surabaya ini juga menambahkan pelajaran mulok tersebut ke dalam kurikulum mereka. Contohnya seperti mulok bahasa Jawa, lalu ada mulok kesenian atau sebagainya. Mereka menambahkan itu agar tidak mengurangi seperti ini, agar tidak mengurangi rasa kecintaan mereka terhadap budaya sendiri. Jadi tidak hanya pelajaran mulok bahasa Inggris atau bahasa Jerman atau bahasa Jepang, tetapi dari SMK Negeri 8 Surabaya sendiri juga memasukkan bahasa Jawa sebagai muatan lokal yang ada di kurikulum mereka, seperti itu. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang program sekolah SMK Negeri 8 Surabaya. Program unggulan mereka, yakni ada 2 program. Yang pertama, Teaching Factory, yang bermanfaat sebagai mencetak entrepreneurship, mencetak siswa mandiri dan bekerja keras, mampu berwirausaha, dan mampu berinovasi. Sedangkan yang program unggulan kedua, yakni Kamis Literasi, membiasakan budaya membaca, melatih mental keberanian berbicara di depan umum, membuka wawasan pengetahuan siswa, dan menggali ide-ide kreativitas siswa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sarana dan prasarana yang ada di SMK Negeri 8 Surabaya. SMK Negeri 8 Surabaya ini memiliki bangunan yang cukup luas, tapi tidak luas sekali karena bangunan di SMK Negeri 8 ini dominan ke atas, bukan menyamping. Karena di daerah situ termasuk perumahan ya, rapat penduduk, jadi jikalau menambah ruangan itu tidak bisa menyamping. Dan ada info lagi bahwa SMK Negeri 8 Surabaya itu merupakan salah satu cagar budaya di Surabaya, jadi tidak boleh tidak boleh direnovasi seluruhnya, hanya beberapa bagian saja seperti itu. Lalu di SMK Negeri 8 Surabaya ini juga sudah lumayan lengkap. Dia ada memfasilitasi siswanya, ada dapurnya, terus ada lab kecantikan, lab yoga, multimedia. Bahkan SMK Negeri 8 Surabaya ini juga memiliki hotel sendiri yang bisa dibilang hotelnya dibuat untuk siswanya belajar tentang perhotelan seperti itu. Lalu untuk di SMK Negeri 8 Surabaya ini juga memfasilitasi, ada setahu saya ya, di SMK Negeri 8 ini tuh ada siswa tata boga, yakni disebut di sana itu fateta atau apa gitu ya. Itu tempat untuk dia berjualan. Jadi mereka itu berkontribusi berjualan di dalam fateta tersebut dengan dibantu asisten di SMK Negeri 8 Surabaya. Jadi contohnya seperti ini. Asisten di SMK Negeri 8 Surabaya itu memproduksi di pagi hari, dan siswa tata boga yang bergiliran menjaga fateta itu berjualan. Lalu uangnya itu akan menjadi putar balik modal dan pemasukan yang ada di SMK Negeri 8 Surabaya, khususnya fateta tersebut. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perilaku budaya sekolah di SMK Negeri 8 Surabaya. Yang pertama yakni menerapkan tata tertib, lalu menerapkan gerakan literasi sekolah setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis itu ada gerakan literasi pada pukul sekitar 6.30 hingga 7.40. Gerakan literasi itu dibangun supaya meningkatkan percaya diri siswa-siswinya untuk menunjukkan bakat mereka. Seperti itu. Lalu ada gerakan ekstrakurikuler juga. Ekstrakurikuler itu dilaksanakan pada akhir KBM ya. Jadi semisal pulang sekolah itu dilaksanakan. Karena di SMK Negeri 8 Surabaya tidak menerapkan ekstrakurikuler di hari Sabtu dan Minggu, seperti itu. Lalu selanjutnya pada awal KBM itu mereka membaca ayat suci Al-Quran dan dilanjutkan menyanyikan Indonesia Raya. Pada menyanyikan Indonesia Raya ini, kami seluruh siswa-siswi yang ada di situ, baik siswa-siswi, guru, karyawan, dan termasuk kami mahasiswa yang sedang melakukan PLP 1 di sekolah tersebut, itu kita diharapkan untuk berdiri dan menyanyikan dengan lantang lagu Indonesia Raya hingga selesai, seperti itu. Selanjutnya berbagai pembinaan juga ada ya untuk guru dan siswa. Untuk kelas 10 itu wajib mengikuti kegiatan pramuka, sedangkan untuk hari Jumat pembinaan siswanya itu berbagai kegiatan yang ada, yakni Jumat bersih, Jumat sehat, dan Jumat beribadah. Jumat bersih sendiri itu membersihkan area sekolah yang ada,
Lalu ada Jumat Sehat. Jumat Sehat ini biasanya ada jalan sehat dan Jumat beribadah, yakni ada istighosa dan dilanjutkan sholat duha seperti itu. Lalu di budaya SMK Negeri 8 sendiri itu menerapkan budaya 5S dan 5K, yakni 5S senyum, salam, sapa, sopan, santun, dan 5K yakni kebersihan, kedisiplinan, kesehatan, keindahan, dan kesopanan seperti itu. Dan ini sudah diterapkan dari tahun ke tahun, dan saya observasi di sana itu memang mereka mengetahui bahwa budaya 5S dan 5K itu sudah ada di dalam diri mereka dan sudah diterapkan seperti itu. Selanjutnya saya menjelaskan tentang pemahaman peserta didik, yakni peserta didik yang ada di SMK Negeri 8 Surabaya itu ada yang peserta didik yang biasa dan menerima peserta didik yang inklusif atau memiliki kekurangan seperti kurang bicara atau sebagainya ya. Lalu ada tentang kepartisipasian siswa itu di SMK Negeri 8 sangat tinggi. Jadi misal ada pelajaran yang mengharuskan siswa tersebut itu aktif, dan di SMK Negeri 8 Surabaya itu aktif. Walaupun tidak semuanya aktif, tapi mereka satu sama lain itu akan membantu seperti itu. Jadi kerjasama yang diterapkan di SMK Negeri 8 Surabaya itu sudah sangat berjalan. Selanjutnya saya akan menerapkan tentang proses pembelajaran mereka. Proses pembelajaran mereka itu diawali dengan persiapan pada saat proses pembelajaran bisa seperti doa dahulu, terus menanyakan apakah pelajaran kemarin itu sudah nempel di mereka gitu. Lalu ada pada inti pelajarannya itu mereka menerangkan bahwa pelajaran hari ini tentang ini seperti itu. Lalu mereka menutup pembelajaran. Dan tidak lupa di SMK Negeri 8 Surabaya telah menerapkan refleksi proses pembelajaran itu. Jadi setiap guru yang setelah mengajar selalu memberikan apa sih kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Jadi siswa itu tidak hanya bengong, tapi siswa aktif untuk oh iya Bu, jadi pembelajaran hari ini tuh intinya begini gitu, seperti itu. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan hasil observasi saya terhadap dua kelas. Yang pertama kelas Budwi tentang kelas pariwisata. Pada kelas ini tuh hasil pengamatan yang saya ambil itu bahwa perilaku siswa dan perilaku guru itu sangat ada timbal baliknya. Jadi mereka baik guru maupun siswa itu aktif dalam pelajaran tersebut. Jadi seperti contoh seperti ini, di kelas tersebut itu Budwi selaku guru pengajar menanyakan apakah tugas membuat brosur travel yang diberikan pada pertemuan sebelumnya sudah dikerjakan apa belum, dan mereka aktif menjawab dengan sudah Bu, sudah saya kerjakan dan sudah saya buat seperti itu. Jadi brosur yang sudah mereka buat akan dipresentasikan di depan teman-temannya dan di depan guru serta di depan kami mahasiswa yang melakukan observasi pada saat itu. Jadi siswa dengan rasa percaya diri menjelaskan bahwa tentang travel yang mereka buat itu seperti ini akan mendapatkan akomodasi seperti ini, akan keliling kemana aja dengan target segini, budgetnya segini. Itu mereka dengan rinci. Jadi menurut saya pada pengamatan kelas pariwisata Budwi ini cukup menyenangkan karena ada timbal baliknya antara siswa dengan guru seperti itu. Lalu kelas yang kedua saya mengikuti kelas Pak Bima Purnawan, itu kelas boga dasar, yakni praktek ya, yang membuat roast chicken with gravy. Ini kelasnya berada di dapur. Jadi di dapur tersebut itu pada saat itu memang hari Rabu kalau tidak salah. Jadi pada hari Rabu itu ada, setahu saya ada 4 kelas yang melakukan praktek pada hari itu juga. Tapi saya kebagian pengamatan pada 10 boga 4 dan dengan pengajar Pak Bima Purnawan, yakni pembuatan roast chicken with gravy. Jadi pada saat ini tuh seperti biasa yang terjadi di umum SMK Tata Boga, guru menjelaskan bahwa pembelajaran ini tuh seperti ini, kita prakteknya ini, dan siswa pun juga sudah menyiapkan bahan yang akan dipraktekkan. Jadi bahan yang akan dipraktekkan itu apa, dan sekolah juga menyiapkan beberapa bahan yang sekiranya mungkin susah didapat di luaran seperti salad oil, lalu
berbagai macam bumbu-bumbu kontinental yang ada seperti itu. Jadi sebagian dari dari sekolahan, dan bahan-bahan yang seperti kayak ayamnya, lalu kayak merkoiknya, buat merkoik itu di situnya dibawa oleh siswa tersebut. Dan di dalam kelas ini pun juga prakteknya dibagi secara kelompok. Satu kelompoknya itu terdiri dari 3-4 orang, dan mereka berbagi secara individu ya, maksudnya pekerjaan mereka itu dibagi individu sendiri. Misal kamu yang bagian memarinate ayam, satunya lagi potong-potong menyiapkan bahan, satunya lagi menyalakan oven dan sebagainya. Dan di pengamatan kelas ini tuh saya cukup lumayan menarik karena ini kan kelas yang praktek dan mereka harus terjun langsung. Jadi mereka pun mengetahui bahwa saya masak tidak hanya memasak, tapi memahami apakah ini makanan bisa dimakan atau tidak, dan bagaimana sih cara memasak yang benar, bahan ini yang benar dan diolah yang benar, seperti itu. Dan tidak lupa di SMK Negeri 8 Surabaya ini kan juga menerima siswa inklusif ya. Jadi otomatis guru atau pengajar yang ada di situ itu memperhatikan, sangat memperhatikan siswa inklusif itu. Jadi tidak ada pembedaan satu sama lain, dan bahkan siswa inklusif itu lebih diperhatikan karena memiliki kekurangan seperti itu. Lalu untuk selanjutnya, sekian presentasi saya tentang observasi PLP 1 di SMK Negeri 8 Surabaya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, eh, eh. And when you're done, I'll make you do it all again. I said, oh